Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Risalah Kusuma Wirawidya dari kelas akuntansi non-reguler semester 1. Dan saya Putri Arumsari dari kelas non-reguler akuntansi semester 1 akan menjawab pertanyaan teman-teman kami yang sudah kami himpun terkait PowerPoint yang kami upload di akun YouTube Pak Amin. Pertanyaan pertama. Yang pertama, pertanyaan dari Nita Dwiana Pangesti. 1. Mengapa agama merupakan fitrah manusia? Dari sisi Islam, agama adalah fitrah manusia dikarenakan sesuai dengan kebutuhan manusia yang harus tunduk dan patuh atau memiliki pedoman dalam hidup yang menjadikan dia sebagai tiang kehidupan. Yang kedua, bagaimana kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan? Setiap orang memiliki tolak ukur kebahagiaannya sendiri, dan di dalam agama yang berbeda-beda memiliki pencapaian kebahagiaan sendiri pula. Tapi di dalam Islam, kebahagiaan yang dimaksud yakni kebahagiaan lahir dan batin. Dengan kita rajin beribadah dan mencurahkan semua isi hati atau memohon kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan kemudahan di setiap jalan yang ditempuh. Yang ketiga, sebutkan ayat Al-Quran tentang fitrah manusia serta jelaskan isi kandungannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengisyaratkan tentang fitrah kemanusiaan yang berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pertanyaan selanjutnya dari Anis Taurusiana. Apa maksud dari hubungan humanistik dan naturalistik, serta berikan contoh dalam kehidupan nyata? Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Teori ini berkembang pada tahun 1960-an. Teorinya menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, keunikan individu, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Yang kedua, Islam mengakui dimensi fundamental dan komponen kepribadian entitas. Maksud dari dimensi fundamental adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamental berarti bersifat dasar atau pokok. Mendasar, iman merupakan suatu hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Pertanyaan dari Purwanto. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud monoteistik. Monoteisme berasal dari kata Yunani monos yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Pertanyaan kedua, mengapa jihad disebut ide sentral dalam Islam? Jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jihad dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya menuntut seorang muslim berperang karena kaum muslim mendapatkan serangan musuh, maka jihad seperti itu wajib. Namun, jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 konsep diri yang disebut dalam Al-Quran. Konsep diri adalah pandangan pribadi individu terhadap dirinya yang meliputi 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri, pengharapan mengenai diri, dan penilaian tentang diri sendiri. Pertanyaan dari Fitri Aulia Santi. Yang pertama, pengikut Islam bertujuan untuk menjalankan kehidupan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, tetapi manusia memiliki kehendak bebas. Apa maksudnya?
Maksudnya, manusia berhak mengambil keputusan sesuai kehendaknya masing-masing. Hal ini tidak akan berpengaruh pada takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud pelanggaran pragmatis? Pragmatik merupakan ilmu yang mengkaji tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi. Sehingga apa yang dikaji dalam pragmatik lebih cenderung pada apa yang penutur maksudkan dengan tuturannya. Maka semata-mata pengkaji tentang kata, frasa, atau klausa dalam suatu tuturan, maka inilah yang kemudian disebut dengan implikatur. Pertanyaan dari Eka Fitriani. Yang pertama, bagaimana jika seorang muslim tidak mampu menjalankan rukun Islam? Rukun Islam wajib diamalkan setiap orang yang beragama Islam sehingga hal tersebut dapat dijadikan tanda atau tolak ukur keislaman seseorang. Rukun Islam sebagai dasar ilmu agama Islam telah diajarkan semenjak dini agar umat manusia telah lebih memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imamnya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan agama Islam? Pengertian Islam sendiri secara terminologis diungkapkan Ahmad Abdullah Al-Masdosi bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia digelarkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan Tuhan kepada nabinya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek kehidupan manusia baik spiritual maupun material. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud penyihir diri itu buruk. Ketika kepribadian manusia berada pada tingkat kemanusiaan terendah dan didominasi oleh nafsu dan keinginan, itu dapat digambarkan sebagai buruk. Selanjutnya, pertanyaan dari Iis Lia Nurholifah. Pertama, jelaskan definisi Islam menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Yang kedua, jelaskan salah satu karakter kepribadian dalam Islam. Kepribadian Islam adalah membiasakan diri untuk menjadi muslim sejati yang mempunyai kepribadian Islami yang sesuai dengan tuntutan dan tuntutan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap pribadi muslim diharapkan dapat mendidik serta membiasakan diri pribadi, khususnya keluarga terdekat, serta umat muslim pada umumnya, agar dapat mengamalkan berbagai bentuk latihan dan pendidikan agar tercipta kepribadian muslim ummah yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, akan tercipta keluarga, masyarakat, serta bangsa yang sejahtera. Ba'datul tayyibatun warobun ghafur. Pertanyaan dari Ramni Rohmatul Ummah. Yang pertama, apa maksud dari hari penghakiman? Hari penghakiman yaitu semua yang bernyawa akan mati, entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian, tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai kiamat. Pertanyaan kedua, yaitu contoh dari jihad di jalan Allah. Berikut adalah beberapa contoh jihad di dalam ajaran Islam. Yang pertama,
Jihad berperang di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad menuntut ilmu. Jihad mengatakan yang benar di hadapan penguasa zalim. Jihad berbakti kepada orang tua, dan jihad melawan hawa nafsu. Pertanyaan dari Nikmatul Khazanah. Pertanyaan pertama, jelaskan maksud Islam adalah monoteistik. Monoteistik adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Yang kedua, apa maksud rasionalitas dan pelanggaran dogmatis? Rasionalitas yaitu sebagai sebuah tindakan yang tepat dilihat dari hasil yang diharapkan, sebagaimana diukur dari sudut pandang pencapaian tujuan. Yang ketiga, sebut dan jelaskan 5 pilar dasar Islam. 5 pilar rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bahasan dilakukan dengan cara berpikir mendalam dengan mensinergikan dan memaknai 5 pilar rukun Islam menggunakan cara kerja psikologi dan membentuk kepribadian Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa rukun Islam merupakan salah satu pendekatan yang diciptakan Allah untuk membentuk kepribadian Muslim dengan cara memberikan beberapa latihan dasar supaya terbentuk habitat atau pembiasaan yang nantinya melahirkan sifat dan perilaku positif yang menetap. Pertanyaan dari Munawaroh. Jelaskan definisi agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan mengapa dinamakan Islam. Nama Islam bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari sayangnya pencipta langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berarti tunduk, patuh, dan selamat. Pertanyaan ketiga, ada 6 karakter agung kepribadian dalam Islam. Sebut dan jelaskan. 6 karakter kepribadian agung dalam Islam. Yang pertama, Salimul Aqidah, yang artinya akidah yang bersih, merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Yang kedua, Sahihul Ibadah adalah ibadah yang benar. Yang ketiga, Matinul Kulul adalah akhlak yang kokoh. Yang keempat, Qawiyul Jismi berarti kekuatan jasmani yang harus dimiliki umat muslim agar dapat menjalankan agama Islam dengan optimal. Yang kelima, Mustaqoful Fikri berarti intelek dalam berpikir. Yang keenam, Mujahadatul Linafsihi berarti berjuang melawan hawa nafsu. Pertanyaan selanjutnya dari Syahrinda Meilana Prabowati. Pertama, Islam memperoleh etos karakteristiknya sebagai agama yang menyatukan aspek spiritual dan temporal kehidupan. Apa yang dimaksud aspek spiritual dan temporal apa saja? Contohnya, spiritual adalah hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu. Contohnya, menemukan arti dan tujuan hidup. Temporal yaitu membahas kapan peristiwa terjadi. Contohnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, apa yang dimaksud jihad dalam Islam? Jihad menurut Islam berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Islam. Yang ketiga, bagaimana cara menekankan rasionalitas dan toleransi antara orang-orang zaman sekarang ini? Yang pertama, menguatkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang ketiga, meningkatkan rasa persaudaraan.
Pertanyaan selanjutnya dari Agidia Magrisa Algara. Pertama, apakah hukum berwudu dengan air panas? Hukumnya sah, boleh bagi seseorang berwudu atau mandi dengan air yang dihangatkan dan wujudnya sah karena tidak ada dalil sahih yang melarangnya. Yang kedua, kapan waktu membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Waktu terbaik membaca surat Al-Kahfi yakni pada malam Jumat Kamis, malam selepas maghrib hingga Jumat sore ketika matahari tenggelam. Yang ketiga, apa hukum menyewa tempat untuk menaruh mesin ATM bank? Tidak diperbolehkan menyewakan tempat untuk menaruh mesin ATM untuk bank konvensional atau riba, karena hal itu termasuk membantu dan mengajak untuk berinteraksi dengan bank konvensional. Pertanyaan selanjutnya dari Safira Apriliani. Apa yang dimaksud dimensi fundamental? Fundamental adalah sesuatu yang menggambarkan berbagai hal, kegiatan, dan prinsip-prinsip yang sangat penting dan mempengaruhi sifat dari hal-hal lain atau merupakan elemen terpenting pada berbagai bidang. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian jika seseorang muslim mempunyai harta yang lebih tetapi ia bimbang mana yang sebaiknya didahulukan antara keinginan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat atau digunakan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai yang telah ia inginkan sejak lama? Menurut pendapat kami, zakat merupakan rukun iman yang ketiga yang seharusnya ditunaikan bersamaan puasa dan sholat sebelum menunaikan ibadah haji. Jika setiap muslim mempunyai harta dan telah cukup nisabnya, wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan apabila jamaah haji yang berangkat ke tanah suci dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana pendapat kalian jika ada seorang muslim yang rajin beribadah dan membaca Al-Quran, tetapi ia melakukan dosa besar tanpa ia memohon ampun sebelum wafat? Apakah ibadah dan Al-Quran dapat menyelamatkan ia dari penghakiman nanti? Jika dia rajin sholat, juga melakukan dosa atau maksiat, itu merupakan pertanda runtuhnya ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah. Pada hakikatnya, sholat dapat menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Amalan yang dapat menyelamatkan kita di akhir yaitu perbanyak sholawat Nabi. Pertanyaan terakhir dari Indah Suci Fadilah. Arti dari kata perspektif itu sendiri adalah, arti kata perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perspektif, cara melakukan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar, sebagaimana yang telah terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tingginya, sudut pandang, pandangan. Dalam definisi agama Islam yang didefinisikan oleh kelompok kami, terdapat kata dalam bentuk hubungan atau sikap seseorang terhadap dewa dan roh dalam bentuk hubungan agama yang humanistik dan naturalistik. Itu bagaimana maksudnya? Para penganut dapat percaya roh bahwa dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia serta mampu memberikan pertolongan. Hubungan agama yang humanistik dan naturalistik maksudnya manusia dapat mengendalikan dunia melalui penggunaan metode ilmiah dikombinasikan dengan nilai-nilai sosial dan etika humanistik. 3. Mengenai zakat, apakah boleh jika zakat dari kita diberikan kepada guru ngaji kita? Boleh memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji. Menurut sebagian para ulama, hukumnya boleh, karena guru mengaji bisa dikategorikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Itu tadi jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan teman-teman yang sudah kami himpun. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat dari kami yang tidak mengenakan atau didengar oleh teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.